Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan pembuatan user interface. Nah, di sini ada abstraknya. Materi ini menjelaskan tentang pembuatan user interface. Mobile user interface seperti pada namanya adalah user interface yang terdapat pada aplikasi-aplikasi mobile, biasanya pada smartphone atau tablet. Dan di sini ada sub CPMK-nya. Mahasiswa mampu memahami desain dan pembuatan user interface. Selanjutnya di sini ada penjelasan user interface. Nah, apakah Anda pernah menemukan aplikasi atau website yang tampilannya buruk? Nah, pastinya tampilan yang buruk tersebut terasa kurang menyenangkan dan membuat Anda merasa aplikasi atau website tersebut tidak menarik. Nah, selain itu, tampilan yang buruk tersebut juga membuat Anda bingung dan sulit memakai aplikasi atau website tersebut. Nah, hal inilah yang menjadikan sebuah website atau aplikasi sangat perlu memperhatikan user interface atau tampilan user. Nah, user interface ini mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah komputasi, sebab UI telah berkembang dengan pesat selama beberapa waktu terakhir dan berkembang hingga menjadi salah satu bidang teknologi yang paling kreatif, menarik, dan inovatif. Perlu Anda ketahui bahwa desain user interface sering disebut dengan desain antarmuka pengguna, di mana desain tersebut mengacu pada desain estetika dari seluruh elemen visual antarmuka pengguna produk digital, yakni interaktivitas dan presentasi produk. Dengan kata lain, user interface sering disebut sebagai suatu hal yang bisa dilihat oleh pengguna ketika mereka berinteraksi dengan aplikasi atau produk digital lainnya. Desain UI biasanya tidak hanya berfokus pada estetika, melainkan juga berupaya memaksimalkan efisiensi, daya tanggap, serta aksesibilitas situs web. Nah, bahkan sekarang ini, sebagian besar bisnis mengakui bahwa UI yang baik memang begitu penting dalam membangun loyalitas pelanggan serta pengakuan merek atau brand. Selain bisa menarik pengunjung, desain UI yang baik juga mampu mempertahankan pelanggan serta memfasilitasi hubungan antara bisnis dengan pengguna. Ada pengertian user interface. User interface adalah tampilan grafis interaksi pada sebuah aplikasi atau website yang membantu pengguna untuk berinteraksi, fitur-fitur, konten, dan juga fungsi-fungsi di dalamnya. Mobile user interface seperti pada namanya adalah user interface yang terdapat pada aplikasi-aplikasi mobile, biasanya pada smartphone atau tablet. Kemudian di sini ada fungsi user interface. Di sebuah aplikasi mobile dirancang sedemikian indah dan friendly, tentu akan membuat para pengguna merasa terkesan dan nyaman. Hal ini tentu membuat mereka tidak akan mudah meninggalkan produk digital tersebut begitu saja. Kemudian di sini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama itu mempermudah interaksi pengguna dengan produk, terus meningkatkan pertumbuhan bisnis dan penjualan, kemudian meningkatkan kualitas branding. Ini ada cara kerja user interface. Selama ada persiapan, sebelum Anda membuat user interface produk, terdapat beberapa hal yang perlu Anda persiapkan, antara lain menentukan masalah yang akan diselesaikan, mengenali pengguna produk, melihat yang dilakukan oleh kompetitor, dan mengumpulkan seluruh persyaratan produk. Kemudian ada wireframe. Wireframe adalah sketsa kasar dari tampilan website atau aplikasi, biasanya dipakai untuk menyusun tata letak awal pada sebuah desain. Wireframe bisa Anda coret memakai tangan maupun tools dari aplikasi khusus. Dan ada mockup. Mockup memberikan gambaran detail sebelum akhirnya produk dibuat. Nah, mockup biasanya menggambarkan aspek desain visual, warna, gambar, serta tipografi. Dengan mockup ini, maka ide dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti, tapi mockup bersifat statis serta tidak dapat dioperasikan. Kemudian ada prototype, merupakan simulasi interaksi pengguna dengan tampilan interface produk sehingga pengguna bisa melihat serta berinteraksi dengan UI secara langsung. Nah, prototype memang belum terlihat seperti produk akhir, namun hampir mendekati. Sini ada perbedaan user interface pada aplikasi mobile dan komputer. Persyaratan dalam desain mobile UI sangatlah berbeda dengan persyaratan desain UI untuk komputer desktop. Nah, karena ukuran layarnya yang lebih kecil dan layarnya yang touchscreen membuat perlunya pertimbangan khusus untuk memastikan kegunaan, keterbacaan, dan konsistensi UI. Dalam mobile interface, simbol dalam mobile interface harus berukuran lebih kecil dan tidak selalu ada cukup ruang untuk teks, sehingga terkadang dapat menimbulkan kebingungan. Karena minimnya ruang untuk teks, pengguna harus bisa mengerti arti dari masing-masing ikon yang ada pada mobile interface. Dan ada pentingnya user interface. User interface merupakan
komponen yang sangat penting dalam pembuatan aplikasi mobile. Umpamakan saja UI sebagai rumah dari sebuah aplikasi. Apabila UI suatu aplikasi dirancang dengan sangat indah dan nyaman digunakan, maka pengguna akan nyaman pada aplikasi tersebut dan tidak cepat-cepat meninggalkannya. Sebaliknya, bila desain UI pada suatu aplikasi kurang baik, maka pengguna akan meninggalkan aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana desain mobile user interface yang baik? Ada kontras warna yang baik. Ini warna yang bisa memanjakan mata. Terus kemudian ada informasi terpapar jelas, ringkas dan terstruktur. Jelas, singkat, dan terstruktur. Kemudian layar responsif dan dengan ukuran UI yang efisien. Layarnya yang responsif, UI-nya efisien. Jumlah kontrolnya harus pas, kemudian menarik dan konsisten. Di sini ada pembuatan user interface. Terus perencanaan awal, menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kita mengenali pengguna produk, melihat yang dilakukan oleh kompetitor, mengumpulkan seluruh persyaratan produk. Nah, ini ada flow-nya. Bisa membuka aplikasi, mendapat reminder untuk belajar, memilih kurs, dan bisa membuka materi, terus melihat track progress, mendapat reward. Di sini ada contoh wireframe. Nah, wireframe ini ilustrasi sebelum ilustrasi desainnya. Membuka aplikasi seperti ini. Kemudian ada mockup. Mockup ini bagian warna, tata letak tombolnya, jenis tipografinya, backgroundnya, ilustrasinya. Nah, kemudian di sini ada undraw, referensi buat nyari ilustrasinya, ada free pick. Kemudian ada layout dan gestur. Ini biasanya di bagian bawah ini lebih mudah karena jempol kita lebih gampang megangnya. Kemudian ada negative space, terus prototype. Ini prototype. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah program yang rencana akan dibuat sebagai contoh awal dalam pembuatan proyek sederhana. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program yang sama seperti ini dengan desain sederhana dan redirecting. Langsung aja kita ke Android Studio-nya. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi sebelumnya. Nah, ini pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu luas sebelah ketupat, menghitung luas sebelah ketupat. Nah, di sini saya ngedesain layout match parent untuk luas aplikasinya. Dan margin right-nya ini, margin left sama 30 dp. Kemudian ada vertikal, biar dia posisinya vertikal. Dan gravity-nya center, jadi ini bakal ada di tengah. Kemudian ada text view aplikasi ini. Sini saya bikin raw content, terus teksnya aplikasi dan text size-nya 20 sp. Kemudian selanjutnya ada penghitung luas. Nah, penghitung luas ini saya kasih textile bold, jadi dia tebal tulisannya. Nah, kemudian di sini ada button. Sini bikin button dengan teks sebelah ketupat, terus warna background tint-nya biru, text color-nya warna putih. Kemudian di sini ada ID-nya, button ketupat. Nah, button ini nanti yang dipakai sebagai intent, redirecting. Jadi kalau dipencet buttonnya dia langsung ke halaman belah ketupat, hitung luas belah ketupat. Nah, kemudian ini sama, button persegi panjang. Ini juga sama. Nah, kita langsung aja ke selanjutnya kita ke main activity aja. Saya bakal jelasin codingannya. Nah, di sini saya pakai tadi button yang udah dibuat, ada ketupat, persegi, segitiga, dan jajar genjang. Di sini kita ngedefinisin ketupat sebagai button ketupat, terus persegi sebagai button persegi panjang, segitiga sebagai button segitiga, terus jajar genjang sebagai button jajar genjang. Nah, di sini saya bikin intentnya.
klik listener, jadi biar dipencet dia langsung pindah ke tab lain. Di sini saya ketupat set on klik listener, terus ini intent, saya bikin intentnya pindah ketupat sampai dengan new intent. Jadi dari main activity ke main activity disk ke ketupat activity.class. Nah, jadi udah ini. Terus jangan lupa kita start activity. Kalau nggak di start activity nanti dia dipencet nggak bakal pindah. Oke, udah. Yang lainnya sama, persegi ini. Dan dari main activity ke halaman persegi activity, kemudian segitiga dari main activity ke halaman segitiga. Terus jajar genjang juga. Terus selanjutnya kita buka aja halaman jajar genjangnya. Kita ada di jajar genjang, XML-nya sama belah ketupat yang pertama ya. Belah ketupat sama ketupat. Nah, di sini saya nggak pakai margin left, margin right biar kelihatan lebih luas. Terus orientationnya masih sama, vertikal. Kemudian text view-nya match parent, wrap content, luas belah ketupat. Terus saya posisiin center, terus di bold. Nah, kemudian di sini saya pakai image view buat naruh gambar belah ketupatnya. Nah, untuk gambarnya bisa dicari di Google. Gambar belah ketupat, kemudian yang kita download itu kita masukin folder, di situ kita copy aja langsung ke drawable. Dia langsung masuk. Terus cara manggilnya kita bikin image view. Terus ke Android layoutnya nih, ini ukurannya, untuk ukurannya saya pakai yang 300 dp sama 150 dp. Terus gravity-nya center biar dia ada di tengah. Kemudian saya kasih margin top 30 dp biar ada spasi di antara ini. Margin bottomnya juga 30 biar ada spasi antara diagonal 1 sama gambarnya. Kemudian ada di sini text view diagonal 1 biasa. Terus di sini ada edit text. Ada ID-nya diagonal 1. Kemudian sama match parent juga, wrap content. Jadi match parent ini biar dia luas sampai ujung. Kalau hack yang kita match parent dia bakal dari atas ke bawah. Ini luas gitu. Kemudian di sini input type-nya makanya number desimal biar yang bisa diinput cuma angka. Terus yang kedua sama, diagonal juga. ID-nya dia 2, terus number desimal juga. Kemudian ada button hitung. Match parent, background tint-nya biru, hitung, dan text color-nya putih. Di sini ada text view result, hasilnya. Jadi hasilnya kalau dipencet langsung keluar hasilnya di sini. Kalau dipencet hitung hasilnya langsung keluar. Oke, selanjutnya untuk ketupat activity. Nah, di sini kita bikin public class ketupat activity, terus kita pakai yang di activity ketupatnya with length button calculate sama TV resultnya. Terus ini layoutnya kita ke activity ketupat. Terus selanjutnya nih edit width ini kita definisikan sebagai diagonal 1. Terus edit length kita definisikan sebagai diagonal 2. Kemudian button calculate yang kita definisikan sebagai button hitung. TV resultnya TV result, button calculate-nya kita set on click disk listener disk. Jadi kalau dipencet keluar hasilnya. Di sini kemudian di sini ada bagian rumusnya. Karena rumus belah ketupat diagonal 1 tambah diagonal 2 bagi 2, jadi ini nanti yang diinput yang pertama, terus ditambah inputan diagonal 2, baru dibagi 2, terus result keluar hasilnya. Kemudian ada persegi panjang. Kita lihat persegi. Untuk persegi panjang sama kayak yang tadi.
ketupat activity segala macem, terus match parent, row content, luar persegi, center bolt. Bedanya ada di gambar, bagian gambarnya persegi panjang. Terus kemudian yang kita pakai ada panjang, terus panjang sama lebar. Input type-nya sama, nomor desimal yang masuk cuma angka, terus ID segala macem. Ini ada lebar, sama bedanya nanti ada di rumus. Di sini kurang lebih sama, bedanya ada di rumus. Rumus persegi panjang kan luasnya persegi panjang kali lebar, jadi nanti panjang kali lebar. Selanjutnya ada segitiga, sama kurang lebih, beda di gambar aja, sama di teksnya kita pakai alas, terus sama tinggi. Cuma bedanya ada di rumus. Segitiga gitu. Nah, ini bedanya ada di rumusnya. Kalau rumus segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Jadi kurang lebih sama, cuma bedanya di inputan alas tingginya sama rumusnya. Kemudian di sini ada jajar genjang. Sama juga, bedanya ada di gambarnya. Terus jajar genjang alas kali tinggi doang. Alas tinggi sama rumusnya. Sama rumus jajar genjangnya. Dah, kurang lebih itu aja. Selanjutnya saya bakal mendemokan langsung aplikasinya. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan aplikasi penghitung luas. Pertama ada belah ketupat, persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Nah, di sini kalau kita pencet belah ketupat, dia bakal masuk ke halaman luas belah ketupat. Dan persegi panjang juga. Kemudian ada segitiga dan jajar genjang. Nah, kita tes aja belah ketupat. Kita masukkan diagonalnya misalkan 13, kemudian diagonal 2-nya 14. Jadi kalau kita hitung jadi 13,5. Nah, selanjutnya di sini ada persegi panjang, panjangnya kita 10, lebarnya 13, panjang kali lebar 130. Oke, kemudian ada segitiga. Segitiga ini setengah kali alas kali tinggi, alasnya kita 12, tingginya 10. Kita hitung jadi 60. Dan ada jajar genjang, alas kali tinggi. Jajar genjang alasnya misalkan 12, kemudian tingginya 12. Kita hitung sama dengan 144. Nah, itu tentang aplikasi penghitung luas. Di sini dari ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang. Nah, segitu aja untuk demo aplikasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.